ke rekening profesor. Hendra, surat pernyataan pembimbing palsu, bahkan foto Mulyono dengan orang-orang dari institusi tertentu yang tampak familiar. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu lembar catatan tangan. Sebuah surat yang ditulis Profesor. Hendra kepada anak perempuannya. Belum pernah dikirim, tertanggal 3 tahun lalu. Maafkan Bapak, Nak. Demi biaya pengobatanmu, Bapak menukar kehormatan dengan kebohongan. Tapi suatu hari nanti, Bapak janji akan menebus semua ini. Andra menunduk. Ia tak kuasa menahan haru. Ini bukan hanya soal politik. Ini soal manusia yang diseret ke jurang oleh keadaan, lalu mencoba bangkit kembali di usia senja. Kalau saya buka ini ke publik, Bapak siap? Tanya Andra. Siap dihina, siap dilaporkan, bahkan siap dipecat dari Dewan Kehormatan. Tapi saya sudah lama tidak siap tidur dengan hati yang gelisah, jawab Profesor Hendra dengan tenang. Andra diam sejenak. Lalu ia berdiri, merapikan kamera dan catatan. Tapi sebelum pergi, ia menatap Profesor Hendra dan berkata pelan, Pak, ini bukan akhir Bapak. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih jujur. Hujan di luar masih belum reda. Tapi di dalam ruang sempit itu, telah lahir sebuah keberanian baru. Dan malam itu, tanpa banyak kata, Profesor Hendra membuka laptopnya. Ia mulai menulis surat terbuka kepada publik. Sebuah pengakuan. Sebuah perlawanan terhadap sistem yang membusuk. Sebuah langkah pertama menuju badai yang lebih besar. Pagi hari berikutnya, sebuah unggahan mendadak menjadi sorotan nasional. Di akun media sosial milik seorang jurnalis muda, Andra, muncul potongan surat terbuka yang ditulis tangan oleh Profesor Hendra. Surat itu bukan sekadar pengakuan dosa, tapi sebuah ledakan moral yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang membacanya. Saya, Hendra Waluyo, dosen pembimbing yang disebut dalam dokumen kelulusan Saudara Mulyono, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah membimbing skripsi atau tesis atas nama yang bersangkutan. Saya menandatangani berkas itu setelah menerima imbalan sejumlah uang. Kesalahan ini saya akui sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya terhadap bangsa dan generasi mendatang. Tagar Imodia Ijazah Palsu Mulyono dan Bacau Surat Hendra mendadak trending di media sosial. Dalam hitungan jam, puluhan ribu komentar membanjiri unggahan itu. Beberapa menyatakan marah, sebagian lagi mengaku terinspirasi, dan tidak sedikit yang menuntut pengusutan tuntas. Di ruang kerja Menteri Pendidikan, suasana mendadak mencekam. Telepon berdering tanpa henti. Laporan dari Badan Akreditasi Nasional, permintaan dari DPR, hingga desakan dari kampus-kampus lain bermunculan. Tak satu pun berani menutup mata atas pengakuan seberani itu. Sementara itu di Yogyakarta, Profesor Hendra memilih tak keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang belakang, menyaksikan kegemparan yang ia ciptakan sendiri melalui layar kecil ponsel tuanya. Anak perempuannya, Ayu, yang kini sudah sehat dan bekerja sebagai perawat, datang menemuinya diam-diam. Ayah, kenapa baru sekarang? Tanyanya pelan. Ayah ingin kamu hidup di dunia yang lebih jujur, Nak. Bukan dunia di mana orang pintar harus tunduk pada orang licik, jawab Profesor Hendra, dengan senyum yang lebih tenang dari sebelumnya. Namun, jauh di sebuah gedung berlapis kaca di Jakarta, Mulyono mulai merasa tekanan itu nyata. Beberapa stafnya terlihat gelisah. Ponsel Mulyono tak henti menerima panggilan. Beberapa rekan politik yang dulu mendukungnya mulai jaga jarak. Dan seorang ajudan berbisik sambil meletakkan tablet digital di meja kerja Mulyono. Pak, surat pengakuan Profesor Hendra sudah dikonfirmasi keasliannya. Dan media internasional mulai meliput ini. Untuk pertama kalinya, wajah Mulyono yang selalu penuh percaya diri itu berubah tegang. Ia berdiri dan menatap keluar jendela. Jauh di kejauhan, suara massa yang berkumpul di depan gedung DPR mulai terdengar lantang. Cabut gelar palsu, tangkap pejabat curang. Teror kebenaran telah tiba, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kampus Universitas Gadjah Mada yang biasanya tenang mendadak bergolak. Mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul di halaman rektorat, membawa spanduk dan pengeras suara. Poster bertuliskan, "Selamatkan marwah akademik,
Dan kami bukan pabrik gelar, dikibarkan tinggi, menyulut semangat yang selama ini hanya berdenyut di ruang diskusi kecil. Suara orasi menggema keras di antara deretan pohon beringin yang telah lama menjadi saksi sejarah pergerakan mahasiswa. Kita tidak bisa diam saat seorang akademisi dipaksa menjual integritasnya demi uang, teriak seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum. Profesor Hendra mungkin salah, tapi hari ini beliau lebih mulia dari siapapun yang pernah duduk di kursi kekuasaan dengan ijazah palsu. Sambung lainnya, rektorat yang awalnya enggan merespons, akhirnya dipaksa